Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Putra dalam pembelajaran matematika. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang kedudukan dua lingkaran. Sebelum kalian belajar bagaimana cara menentukan kedudukan dua lingkaran, mari kita ingat kembali materi sebelumnya tentang persamaan lingkaran. Coba perhatikan persamaan lingkaran berikut. Untuk persamaan lingkaran yang pertama, coba kalian tentukan koordinat pusat lingkaran dan jari-jarinya. Tepat sekali. Bagaimana dengan persamaan lingkaran yang kedua? Bagus sekali. Selanjutnya, jika saya mempunyai dua buah titik A dengan koordinat x1, y1 dan titik B x2, y2, bagaimana cara menentukan jarak antara kedua titik tersebut? Tepat sekali. Selanjutnya mari kita pelajari bagaimana cara menentukan kedudukan dua lingkaran. Kedudukan dua lingkaran dapat ditentukan dengan membandingkan jarak titik pusat dua lingkaran dengan jari-jarinya. Dalam hal ini, jika dipunyai lingkaran 1 dengan titik pusat di P1 dan jari-jari R1, dan lingkaran 2 atau L2 dengan titik pusat di P2 dan jari-jari R2, maka kita membandingkan panjang ruas garis P1, P2 terhadap jumlah maupun selisih dari R1 dan R2. Kedudukan dua lingkaran secara garis besar dibagi menjadi 3, lingkaran di dalam, berpotongan, dan lingkaran di luar. Untuk lingkaran di dalam dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkaran sepusat, atau sering kita sebut dengan konsentris. Dalam hal ini, P1 sama dengan P2, sehingga panjang ruas garis P1, P2 atau jarak pusat dua lingkarannya adalah 0. Kedudukan berikutnya adalah lingkaran di dalam lingkaran, di mana L2 yang berpusat di P2 berada di dalam L1 yang berpusat di P1. Mari kita bandingkan jarak pusat kedua lingkaran terhadap jari-jarinya. Dari ilustrasi tersebut, kita peroleh fakta bahwa selisih jari-jari kedua lingkaran lebih panjang daripada jarak pusat kedua lingkaran. Maka, panjang ruas garis P1, P2 kurang dari R1 min R2 merupakan syarat lingkaran 2 di dalam lingkaran 1 atau lingkaran di dalam lingkaran. Kedudukan berikutnya adalah bersinggungan di dalam. Dalam hal ini, lingkaran 2 menyinggung lingkaran 1 di dalam. Mari kita bandingkan jarak pusat kedua lingkaran terhadap jari-jarinya. Dari ilustrasi tersebut, kita peroleh fakta bahwa selisih jari-jari kedua lingkaran sama dengan jarak pusat kedua lingkaran. Maka, panjang ruas garis P1, P2 sama dengan R1 dikurangi R2 merupakan syarat kedudukan dua lingkaran bersinggungan di dalam. Kedudukan berikutnya, lingkaran 1 di luar lingkaran 2. Dalam hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, bersinggungan di luar. Mari kita bandingkan jarak pusat kedua lingkaran terhadap jari-jarinya. Dalam hal ini, jarak pusat kedua lingkaran sama dengan R1 ditambah R2. Sehingga, panjang ruas garis P1, P2 sama dengan jumlah R1 dan R2 menjadi syarat kedua lingkaran bersinggungan di luar. Kedudukan berikutnya, lingkaran di luar lingkaran. Mari kita bandingkan jarak pusat kedua lingkaran terhadap jari-jarinya. Dari ilustrasi tersebut, kita peroleh fakta bahwa jarak pusat kedua lingkaran lebih panjang dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Maka, panjang ruas garis P1, P2 lebih dari R1 ditambah R2 merupakan syarat kedudukan lingkaran di luar lingkaran.
Kedudukan dua lingkaran berikutnya adalah berpotongan. Mari kita bandingkan jarak pusat kedua lingkaran terhadap jari-jarinya. Dari ilustrasi tersebut, kita peroleh fakta bahwa panjang ruas garis P1-P2 atau jarak pusat kedua lingkaran lebih dari selisih jari-jari, namun kurang dari jumlah jari-jari. Maka, R1 dikurangi R2 kurang dari panjang ruas garis P1-P2 kurang dari R1 plus R2 merupakan syarat kedudukan lingkaran berpotongan. Mari kita simpulkan, jika dipunyai lingkaran 1 dengan pusat P1 dan jari-jari R1, serta lingkaran 2 dengan pusat P2 dan jari-jari R2, maka kedudukan lingkaran konsentris jika jarak dua pusat lingkaran sama dengan 0. Kedudukan dua lingkaran di dalam jika jarak pusat dua lingkaran kurang dari selisih jari-jarinya. Kedudukan dua lingkaran bersinggungan di dalam jika jarak pusat dua lingkaran sama dengan selisih jari-jarinya. Kedudukan dua lingkaran bersinggungan di luar jika jarak pusat kedua lingkaran sama dengan jumlah jari-jarinya. Kedudukan dua lingkaran di luar jika jarak pusat kedua lingkaran lebih dari jumlah jari-jarinya. Kedudukan dua lingkaran berpotongan jika jarak kedua pusat lingkaran lebih dari selisih jari-jari dan kurang dari jumlah jari-jarinya. Sudah paham kan bagaimana cara menentukan kedudukan dua lingkaran? Sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.